Shalom, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua, di mana pagi hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita, dan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami di saat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, dan di saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, pagi ini berkaryalah di dalam setiap kehidupan kami, agar hidup kami sentiasa diperbaharui oleh firman Tuhan, diubah oleh firman Tuhan. Dalam keadaan apapun situasi kami sekarang, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang memberkati kami, memberi damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Berbicaralah, berkaryalah pagi ini Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbicara kepada kita, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu 4 prinsip untuk hidup dalam damai sejahtera di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di mana ayat firman Tuhan yang kita baca, yang kita lihat sebentar tadi, saya ingin memberi 4 hal yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita untuk membawa kita hidup di dalam damai sejahtera Allah di dalam setiap kehidupan kita. Masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipelajari, tetapi saya hanya ingin membawa kita 4 hal yang harus kita perhatikan bersama-sama pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, firman Tuhan berkata, jaga lidah kita dari yang jahat. Nah, selalu kita berkata, lidah ini tidak bertulang, tetapi lidah ini sangat berbisa. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, di sini kita dapat melihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lidah itu kecil, tetapi lidah itu berkuasa membunuh, lidah itu berkuasa menghasut, lidah itu berkuasa mengutuk, lidah itu berkuasa dalam segala sesuatu, ya, sehingga banyak orang yang merasa sakit hati, merasa kecewa karena lidah yang berkata-kata di dalam pribadi kehidupan manusia, ya. Dengan lidah kita dapat mengucapkan berkat dan juga dapat mengucapkan kutuk. Itulah lidah, ya, di mana hidup, ya, mengucapkan berkat akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita itu sentiasa aman di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hari-hari kehidupan kita ini selalu membawang, ya, selalu mengumpat, selalu berkata gosip, ya, di dalam kehidupan kita, maka itu akan membuatkan kita jauh di hadapan Tuhan. Karena kita lebih suka melihat
atau lebih suka mengata kesalahan orang lain daripada mengata kesalahan diri sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Nah, orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam damai sejahtera Allah, mereka itu dapat menguasai lidah mereka. Yang kedua, jangan melakukan kejahatan, ya. Kita perlu mengambil tindakan untuk meninggalkan cara hidup dan pergaulan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang percaya hari ini, ya, rajin ke gereja, ya, rajin mencari Tuhan. Tetapi kalau sudah di luar sana, ya, kehidupan mereka itu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, di dalam kehidupan mereka. Mereka lebih suka mencari kesalahan orang lain dan menceritakan kesalahan orang lain itu kepada orang lain, ya. Itu yang selalu terjadi di dalam kehidupan manusia hari ini, di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata, jangan melakukan kejahatan di dalam setiap kehidupan kita. Berusahalah, ya. Ada pepatah mengatakan, kalau sudah usia semakin meningkat, ya, lupakanlah perkara-perkara duniawi, ya. Lebih baik mencari Tuhan, ya, karena kita tidak tahu bila kita dipanggil dan bila kita mengalami berhadapan dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi lakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, melakukan yang benar, ya, dimana keputusan untuk melakukan yang benar akan menutup pintu dari melakukan salah. Nah, kalau kita sudah set di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita, saya harus melakukan yang terbaik, melakukan yang benar, kebenaran, karena firman Tuhan adalah kebenaran orang-orang percaya. Nah, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah terpikir untuk melakukan kesalahan, melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, ya. Yang paling ditakuti orang-orang percaya yang selalu melakukan kejahatan di luar sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya hari ini mereka mengalami situasi yang sama, di mana mereka sendiri yang menyulitkan hidup mereka karena ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, di dalam kehidupan mereka. Mereka lebih suka mengata, mereka lebih suka melakukan yang tidak baik daripada melakukan yang baik. Banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang selalu dicaci maki, ya, yang selalu dibawangi, yang selalu dibenci, ya, yang selalu dikhianati, ya, oleh orang-orang percaya juga. Tetapi saya percaya hari ini kalau kita melakukan yang benar, ya, maka kita akan menutup pintu untuk melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, melakukan yang benar adalah bahagian kita, ya. Kita harus berkata, saya ingin melakukan kebenaran yang benar di dalam kehidupan saya, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memperingatkan kita, ya, kita adalah anak-anak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, manusia, orang-orang percaya, ya. Kita difitnah, kita dimaki, kita dikhianati, ya, kita dibawangi, kita di CCTV, ya. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang menampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Karena kebenaran yang Tuhan ingin perlihatkan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi terus-menerus di dalam kehidupan kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan apapun, ya. Sesakit apapun kita tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan berpikir bagaimana untuk membalas dendam, bagaimana untuk menjatuhkan orang lain dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Tetapi
pandang Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan kita. Maka pintu-pintu dosa itu akan ditutup karena kita tetap memandang Yesus. Yang terakhir yaitu kita harus mencari damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ya, kita perlu mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, kata firman Tuhan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu agar kita dapat membangun sesama orang percaya, sesama anak-anak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sikap demikian akan menjaga hidup kita dari ketakutan, pertengkaran, dan permusuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menghidupi keempat prinsip atau hal ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saya percaya bahwa damai sejahtera Allah itu selalu menaungi kita, ya, menjadi bahagian kehidupan kita di dalam keadaan apapun kita, ya. Apapun pandangan orang, apapun masalah yang ada di dalam kehidupan kita, kita tetap akan memiliki damai sejahtera Allah karena Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena kita dapat melihat 4 prinsip atau 4 hal untuk hidup di dalam damai sejahtera bagi orang-orang percaya. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang telah kami pelajari. Berkati kami, urapi kami, agar hidup kami tetap berada di dalam damai sejahtera Allah, sehingga kami mampu melakukan kebenaran, kebaikan yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu mengurapi kami, menopang kami, sehingga kehidupan kami tetap berada di dalam landasan yang benar, yang Allah telah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Amin.